Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khabarati arsi wa jami'al kada sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ada di episode ke-33, di mana episode kemarin kita sudah membahas tentang makna dari al-haq itu sendiri ya. Al-haq itu adalah suatu konsep atau pemahaman tentang kebenaran. Al-haq itu sendiri adalah af'alnya Allah Ta'ala yang dia manifestasikan di alam semesta ini berupa kudrah dan iradahnya. Nah, jadi Allah Ta'ala ingin menjelaskan tentang af'al dia yang tentang al-haq itu di dalam alam semesta ini menggunakan kudrah dan iradahnya. Kudrah itu adalah kekuasaannya, iradah adalah kehendaknya. Nah, semua itu dia cetuskan, dia konsepkan di dalam yang namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah perwujudan dari afal Allah Ta'ala di semesta ini, alam semesta. Disinilah konsep al-haq itu terurai, terbentuk. Yang dibilang kebenaran sejati itu ini, Nur Muhammad itu sendiri. Disinilah terjadinya dua kalimat syahadat itu, konsep dari dua kalimat syahadat sendiri di dalam Nur Muhammad itu sendiri. Itulah konsep kebenaran yang sejati ya. Banyak orang memaknai, salah memahami tentang makna al-haq itu sendiri secara sepintas. Dikala mereka ada di wilayah muktasib, mereka memahami al-haq itu sendiri sebagai kata-kata yang musyrik ya, pengakuan Tuhan. Padahal kalau dia memahami itu di wilayah aziz, di wilayah manusia, yang dimaksud dengan al-haq itu adalah kesaksian, bukan pengakuan, tapi menyaksikan tentang kebenarannya Allah Ta'ala, bukan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kalau di wilayah muktasib, dia menyangka itu pengakuan. Padahal setelah tidak sadar orang-orang yang ada di muktasib sendiri, inilah para pelaku itu yang selalu mengakui dirinya sebagai Tuhan secara tidak langsung. Mereka dengan egonya, dengan di wilayah amarah, lawamah, mulhimah, mengklaim bahwa mereka itulah sejatinya kebenaran. Sehingga mereka berlaku di alam ini dengan seenak kehendak mereka, karena mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebenaran, dan mereka memaksakan diri itu untuk diakui kebenaran mereka, sehingga terjadilah sini pergulatan ya, terjadi gesekan dalam lingkup bermasyarakat, berkehidupan, terjadi perselisihan, bahkan menjurus pada pertumpahan darah, peperangan, karena mengklaim dirinya sebagai sang kebenaran, merasa paling benar sendiri. Nah, sejatinya mereka inilah yang melakukan kemusyrikan ini di alam-alam kasyif. Mereka mengakui sendiri bahwa mereka itulah Tuhan. Kalau di wilayah aziz, itu tidak demikian. Yang dimaksud dengan al-haq itu adalah suatu kesaksian, menyaksikan af'alnya Allah Ta'ala, perbuatannya Allah Ta'ala, kehendaknya dia di dalam wujud Nur Muhammad ini, atau kudrah iradahnya. Demikian ya. Nah, jadi jangan salah persepsi, kemarin kita sudah bahas tentang al-haq itu bukan mengakui kita sebagai Tuhan, tidak. Tapi kita dengan wadah yang Allah sematkan ini berupa diri, ini adalah perwujudan dari af'al dia. Disinilah kita menyaksikan al-haq itu. Jadi bukannya kita sebagai Tuhan ya, kita sebagai kesaksian. Setelah kita mengenal yang namanya kebenaran, kita akan mampu menjalani kehidupan itu, mengikuti kesaksian. Pada dasarnya di sini perjalanan itu adalah suatu perjalanan untuk menuju namanya kesempurnaan, berserah ya. Kita akan masuk ke wilayah mutmainah, wilayah berserah, wilayah tawakal. Setelah kita tahu bahwa sejatinya Allah Ta'ala itulah sang kebenaran, kita akan menuju ke dia. Karena sejatinya manusia itu digerakkan oleh kebenaran itu sendiri. Gerak dan diamnya itu digerakkan oleh kebenaran. Kalau nggak ada kebenaran, tidak ada kehidupan. Demikian ya. Jadi, tapi sejatinya kebenaran itu yang seperti Allah sudah sematkan, yang sudah Allah konsepkan di dalam Nur Muhammad itu, yang dipetakan melalui rukun iman, rukun Islam, dan rukun tauhid. Itulah sejatinya konsep kebenaran. Kalau kita berjalan di konsep itu, kita akan mampu menjalani hidup ini dengan sebenarnya ya. Bahkan kita nanti di akhirat kelak mampu menyeberangi yang namanya Shiratal Mustaqim, atau selai rambut di belah 7. Itu perumpamaan dari kebenaran itu sendiri.
Kebenarannya selayaknya seperti selai rambut di bulan 7, samar, tidak kelihatan tapi ada. Dan dia sangat memaksa, walaupun tidak bisa dipaksa. Itu yang dimaksud dengan lebih tajam dari 1000 pedang, itu kebenaran. Nah, inilah konsep yang saya sering angkat, yang sering tidak pernah saya lepas dari konsep ini. Bagaimana kita menjalani hidup itu untuk tercapainya kebenaran sejati, di kamil ini ya. Pada dasarnya ini sebenarnya konsep yang saya hadirkan ini sebagai wadah kita untuk berlatih, sebagai wadah kita untuk berkonsultasi. Bagi mereka yang ingin mencoba menjalani perjalanan hidup, sejatinya mencari kebenaran di sini. Kita melihat presentasi atau kedudukan dari jiwa dan jasad kita ya. Apa di mana kita posisi berada, kita memahami ini. Setelah melakukan perjalanan ini, kita akan masuk ke wilayah yang namanya gerbang ketuhanan atau Nur Muhammad ini. Kita harus tiba di sini melalui perjalanan diri. Nanti kita akan lihat sejatinya kita berasal dari mana. Di Nur Muhammad ini terbagi atas 4 bidang ya, 4 pintu. Di mana pintu pertama itu ditegaskan di dalam surat di dalam surat Al-Ikhlas ini ditegaskan pintu pertama itu sebagai Qul huwallahu ahad. Yang kedua Allahu samad, yang ketiga lam yalid wa lam yulad, yang keempat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau mau lihat sejatinya Nur Muhammad itu di dalam Al-Qur'an, dijelaskan Al-Qur'an itu dalam surat Al-Ikhlas. Kita lihat wajah Nur Muhammad itu di dalam 4 ayat itu. Di mana ayat pertama ini berbicara tentang tauhid, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, itu berbicara tentang tauhid. Yang kedua ini berbicara tentang akhlak ya, lam Allahu samad ya, tempat bergantung segala sesuatu. Yang ketiga itu berbicara tentang keikhlasan. Lam yalid wa lam yulad. Yang keempat wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita petakan ini di mana kita sebenarnya berasal. Kita keluar dari mana dan kita berjalan seperti apa untuk menuju sini kembali. Kita dari sini, kita itu dari Nur Muhammad. Kita harus kembali ke Nur Muhammad. Ini yang dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari sini, kita harus mampu kembali ke sini. Di sini juga berhubungan dengan waktu ya. Kita melihat umur kita sudah semana. Dengan umur kita sekarang kira-kira secara jasad kita misalnya umur 30, seharusnya kita posisi ada di mana minimal. Minimal itu kita ada di mulhimah. Maksimal kita sudah masuk mutmainnah. Sejatinya begitu. Jadi ini persentase yang kita urai dalam perjalanan ini. Nah, di sini juga bisa kita gunakan misalnya kita ada permasalahan yang ingin berbagi permasalahan di dalam pertemuan kita ini, di dalam pembahasan ini, silahkan, lebih bagus. Karena permasalahan itu sendiri sebenarnya suatu rahmat, bukan suatu ajab ya. Yaitu rahmat yang Allah turunkan, yang Allah hadirkan supaya kita mampu membahasakan diri. Kita ada di mana? Terus kita bisa melihat semana kemampuan kita. Apa iya kita di umur 50 atau 40 itu sejatinya kita ada di mutmainnah? Belum tentu. Nah, dengan adanya ujian itu kita bisa paham. Apa iya aku di mutmainnah? Terlihat. Mutmainnah adalah konsep perjalanan hamba terakhir ya. Sampai di mutmainnah. Selanjutnya Allah yang akan memperjalankan di radiyah maradiyah kami. Nah, jadi di mutmainnah ini yang dibilang mutmainnah adalah ketenangan. Dia sudah mencapai yang namanya ketenangan, keseimbangan. Jadi bisa dia lihat di situ dikala dia mengalami ujian dari Allah Ta'ala. Kalau dia masih ada keluh kesah atau masih ada ketakutan, masih ada keresahan, dia di mutmainnah itu perlu dikoreksi dia. Berarti dia belum mampu maksimal ada di mutmainnah. Kemungkinan dia masih ada di wilayah amarah, lawamah, atau mulhimah. Itu fungsi dari ujian, kita mengkoreksi diri, memahami. Semata-mata Allah menguji hambanya itu tidak melebihi kemampuan hamba itu ya. Jadi Allah menurunkan ujian itu sekali lagi hanya sebagai peringatan. Peringatan dalam hal apa? Supaya kita mampu mentakar kondisi diri. Ada di mana kita sebenarnya. Kalau kita sudah di mutmainnah, kita bisa menyikapi ujian Allah itu dengan benar. Kita bisa menyaksikan keesaan Allah itu sejatinya. Sehingga kita akan mampu berserah
masuk ke wilayah radiyah. Kita berserah ke Allah Ta'ala, kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Di sini radiyah itu masuk Islam secara kafah, secara utuh. Nah, jadi nanti Allah akan melihat seberapa utuhnya dia, seberapa kafahnya di dalam berserah diri dia di hadapan Allah. Itu wilayah maradiyah. Kalau Allah sudah lihat dia dalam keutuhan, di dalam berserah diri itu benar-benar 100% di hadapan Allah, tauhidnya benar-benar murni, sudah tidak ada lagi namanya berhala-berhala ini. Dia sudah bersih ya, sudah masuk Islam secara kafah, terus dia sudah tauhidnya sudah murni, tidak ada lagi Lata Uzza Manat Subal, dia sudah mencapai namanya keikhlasan, baru sini akan terjadi pengakuan di maradiyah ini. Akan dipatenkan hamba itu dengan pengakuan Allah Ta'ala. Disinilah turun nama keridaan itu. Sehingga hamba yang sudah mampu masuk di wilayah maradiyah, dia akan digelarkan Allah Ta'ala dengan gelar radhiyallahu an. Nah disinilah para hamba-hamba Allah yang mampu tiba di wilayah ridhonya Allah, ya dia bergelar radiyah, radhiyallahu an, posisi maradiyah ini. Jadi tidak gampang mencapai tingkat radhiyallahu an itu. Mencapai keridhaan Allah itu tidak semudah kita ngucapin, atau tidak semudah kita mensematkan itu sama orang. Tidak gampang. Orang itu harus berjalan. Dia harus mampu berjalan, minimal dia tiba di mutmainnah, baru dia akan masuk proses radiyah, maradiyah. Disinilah proses keridhaan Allah itu. Keridhaan Allah itu tidak dilihat dari tingginya ilmunya atau banyaknya amalnya. Tidak, bukan itu. Walaupun dia amalnya sedikit, ilmunya cuma sehuruf, tapi dia mampu berserah di hadapan Allah, mampu dia mencapai ketenangan. Dia akan memperoleh keridhaan. Walaupun ilmunya segudang, selangit, dia punya gelar keilmuan seperti rel kereta ya, panjangnya, atau amalnya 7 lautan. Kalau dia tidak mampu tiba di ketenangan, dia masih terombang-ambing di amarah, lawamah, mulhimah. Dia sangat jauh dia dari keridhaan Allah. Dia masih ada di konsep berhala. Dia masih menyembah ini, berhala ini. Tanpa dia sadari, sekalipun dia kiai ulama, kalau dia tidak mampu memahami perjalanan ini, dia akan terjerembab di sini. Dia hanya berdasarkan pada ketinggian ilmunya ya, gelar-gelar keilmuannya. Dia pikir itu jaminan dia untuk mencapai keridhaan Allah, bukan. Keridhaan Allah itu mampu dia berjalan di posisi mutmainnah, ketenangan, terus dalam berserah diri dia, di dalam mengislamkan secara kafah, dia masuk Islam secara utuh, dia memurnikan tauhidnya, dia menjadi orang yang ikhlas. Disinilah proses Allah yang akan Allah lihat itu, kesempurnaan dia, tauhid dia, keikhlasan dia. Setelah ini tercapai 3 unsur ini, baru dia akan diridhoi. Dia akan disematkan dengan radhiyallahu an, sehingga dia diizinkan kembali ke fitrah diri sejatinya, itu ke Nur Muhammad. Dia akan kembali ke sini, ke konsep ini. Disinilah dia akan disempurnakan, yang namanya kamil. Setelah dia mampu masuk ke Nur Muhammad, dia akan memperoleh keberkahan Allah yang disebut dengan kamil, kesempurnaan. Jadi yang dimaksud sempurna di sini adalah posisi hamba ya, abdillah. Di sini dia akan memperoleh gelar abdillah, hamba. Jadi yang dibilang kesempurnaan itu bukan jadi tuan ya, tapi jadi hamba. Ini sejatinya perjalanan ya, kita menjalani hidup ini supaya umur kita itu tidak terbuang begitu saja. Ini sudah memasuki pergantian tahun, kita nggak tahu udah di mana kita posisinya. Apa iya kita sudah menyadari ini? Apa iya kita sudah menjalani ini? Pada dasarnya manusia itu disumpah oleh waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, seluruh manusia itu dalam merugi. Kenapa merugi? Dia tidak mengerti fitrah dirinya, kejadian dirinya, tujuan hidupnya. Dia nggak tahu. Yang dia tahu ya Senin ketemu Senin hanya berkutat dengan urusan arus bawah, arus-arus muktasib ini, alam-alam keinginan sama alam-alam syahwat. Bagaimana dia memenuhi keinginan perutnya sekenyang-kenyangnya, bagaimana dia mewujudkan atau menyalurkan syahwatnya itu sesombong-sombongnya. Hanya di situ. Dia nggak mengerti, waktu sudah bergulir. Mungkin masih di umur 30 dia masih jaya-jayanya ini, masih angkuh-angkuhnya, dia tidak masuk pemahaman di sini. Apalagi nasihat. Dia lebih dominan menunjukkan eksistensi dia, keberhasilan dirinya sini. Kalau dia sudah mulai memasuki 40, dia sudah mulai memahami sinyal-sinyal kebenaran. Tapi dia masih terikat di wilayah sini, sehingga ini cuma jadi halusinasi wilayah-wilayah kebenaran ini, mutmainnah ini. Aturan dia masuk di mutmainnah secara utuh ya, di sini dia cuma mut-mutan aja. Dikala connect baru dia mengingat, dikala dia lalai sudah dia terjerembab lagi di sini. Sehingga disumpah dengan wal asri itu. Itu satu. Kedua, kenapa turun wal asri itu? Karena sejatinya kita ada di ketinggiannya Allah.
ada di kemuliaan dia, yaitu diri ini. Diri kita ini adalah ketinggiannya Allah Ta'ala. Manusia itu adalah kemuliaannya dia ya, keagungannya Allah. Manusia itu adalah wadah Allah untuk mentasbihkan afal dia di muka bumi ini. Manusia yang Allah pilih, bukan malaikat. Ini yang pada kebanyakan manusia tidak menyadari itu. Betapa dia sudah memperoleh dan sudah berada di posisi ketinggian. Sudah ditinggikan sama Allah Ta'ala, disempurnakan sama Allah Ta'ala. Diturunkan di alam ini sebagai keagungan dia. Turun diwakili oleh Rahman dan Rahim. Tidak dijatuhin langsung dari langit, tapi diwakili oleh Rahman dan Rahim, itu ibu dan bapak. Turun dia. Berjalan dia di alam ini. Tapi dia tidak pahami itu. Sehingga itu yang dimaksud disumpah dengan wal asri itu. Mereka yang memahami ini, mereka akan menyadari, mereka akan mensyukuri keberadaan dirinya, kodrat dirinya. Cara mereka mensyukuri apa? Mereka selalu berusaha ada di wilayah aziz. Wilayah sejatinya fitrah manusia. Disinilah sejatinya Nur Muhammad itu mereka tegakkan, mereka wujudkan dalam hidup itu dengan sholat. Dengan rukun-rukun iman, rukun Islam, rukun tauhid di sini. Nah, itu yang sejatinya manusia itu. Kalau masih di wilayah sini, wilayah muktasib, ya mereka tidak mengerti hidup. Sekalipun mereka bisa berbicara kebenaran, melakukan kebenaran, itu hanya sebagai perhiasan toh. Tidak mampu lebur sama dirinya. Dia tidak mampu mengisikan secara utuh dengan dirinya. Terlihat sekali di sini perjalanan itu. Dia selalu diarahkan oleh berhala-berhala ini, Lata, Uzza, Manat, Subal. Jadi perjalanan dia hanya mencari kekuatan, kekuasaan, kemuliaan, dan keagungan. Itu orientasi dia dalam berilmu dan beramal ini. Dia alihkan sama Hubal ini. Sehingga mereka konsepkan al-haq itu ini, yang dibilang kebenaran di wilayah muktasib, ini wilayah berhala ini. Mereka tidak sadari mereka menyembah ini. Nah, makanya di sini saya hadir di sini sekali lagi untuk saling mengingatkan. Kita itu ketinggiannya Allah. Kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Jangan kelamaan di sini. Kalau di sini kita akan disumpah dengan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sementara waktu kita sudah ngerasain betapa cepatnya dia berlalu. Dan dia tidak peduli siapa kita. Mau kita penguasa, mau kita ulama, mau kita umat, mau kita apapun, dia nggak peduli. Nggak pernah dia berhenti walaupun sedetik waktu itu. Apalagi mundur, enggak. Dia maju terus. Tidak peduli kalau kita mau bertobat, tidak peduli kalau kita ada urusan yang belum selesai, nggak peduli dia, siapapun kita. Itu waktu. Suatu saat tanpa kita sadari, kita akan mengalami namanya akhir penghujung. Tiba-tiba selesai kita dari alam ini. Kita hanya dijatahin waktu sekian di alam ini. Tiba waktunya fitrah kita selesai, sudah balik kita. Nauzubillah min dzalik, kalau kita selesai di wilayah muktasib, ini bukan wilayah kita, ini wilayah hewan. Ini alam-alam bawah. Cobalah kita naik ke wilayah alam atas. Alam-alam malakut, alam-alam ketuhanan. Alam-alam aziz ini. Dari wilayah akal ini. Wilayah akal, wilayah kesucian ya. Ini wilayah kesucian, ini wilayah kesadaran, ini wilayah kesaksian. Di sinilah kita sudah jauhkannya manusia itu bermain. Berproses di sini. Jangan di alam bawah. Nah, kita pun akan berakhir, misalnya insya Allah kalau kita konsisten, tawakal dengan konsep itu, kita akan berakhir di wilayah sini. Wilayah sejatinya manusia. Kita keluar dari alam ini sebagai manusia sejati, sebagai hamba Allah. Kita mampu masuk ke Nur Muhammad. Sebagai induk kita di sini, asal mula kita. Kita akan kembali ke sini. Kalau dia wilayah muktasib, nggak mampu dia kembali ke sini. Dia kembali ke berhala ini. Dia keluar di alam ini sebagai wujud dari berhala-berhala yang ada di wilayah hewan. Dia menggunakan fitrah-fitrah hewan. Nauzubillah min dzalik. Makanya waktu menegaskan dengan sumpahnya itu al-asr. Supaya manusia memahami itu. Ini nggak main-main. Siapa yang bisa menentang waktu? Tidak ada yang bisa melawan waktu. Dia terus bergulir. Sehebat apapun kita, sesakti apapun nggak bisa. Nah, untuk itu kita sadari ini. Nah, sebisa mungkin kita ada di wilayah ini. Makanya sini saya hadir di sini, sekali lagi saya ulangi, untuk tempat kita saling bermuzakarah ya, saling berinteraksi, saling berbagi.
saudara-saudara yang ingin mencoba mencari sejati dirinya, ayo bareng di sini. Saya sekali lagi mengulang dari awal itu, kita bagaimana menapaki jalan ini menuju kembali diri kita ke Nur Muhammad, ke gerbang ketuhanan. Kalau ada yang ingin berbagi, yang seperti awal pernah saya ucap, yang saya pernah kasih syarat dalam kita mengetahui perjalanan itu, kita hanya butuh identitas diri, nama, umur. Kalau ada yang mau ingin berbagi juga permasalahan hidupnya, supaya kita bisa tahu posisi dia sejatinya di mana. Contohnya di sini ada saudara saya namanya Didik Ardi Susanto. 9 bulan 6 1995. Kalau kita lihat umurnya itu ada di umur 30 tahun ya. Sejatinya kalau umur 30 tahun itu dia ada di posisi mulhima ya. Ini. Posisi mau menuju ke mutmainnah, menuju ketenangan. Apa iya dia sesuai fitrahnya dia? Sesuai dengan 30, kita bisa lihat dengan permasalahan yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Kalau ternyata di umur 30 yang harus dia menuju ketenangan, nah dia menyikapi hidup itu dengan galau, dengan amburadul, dengan permasalahannya yang hal kecil digede-gedein, bersifat amarah terus, atau pelin-pelan, berarti dia umurnya aja yang 30, umur jiwanya pada dasarnya masih di umur 0, atau umur 10, atau umur 20. Dia masih terbelakang, masih kerdil jiwanya. Tapi kalau dia sudah mampu minimal dia berdiri di posisi 30 ini menuju mutmainnah, itu namanya dia seimbang. Dia menyikapi permasalahan hidup itu dengan ketenangan, dengan kedewasaan, dengan kejernihan, dengan pemahaman. Berarti dia seimbang, dia menuju mutmainnah. Tapi kalau dia menyikapi permasalahan hidup itu dengan kegalauan, dengan amarah, dengan ego yang tinggi, tidak bisa dinasihati, tidak bisa dikasih tahu, ngeyel, itu berarti dia di wilayah membelakangi dirinya. Dia masih terbelakang umur-umur jasmaninya, umur-umur rohaninya. Jasmaninya doang yang umur 30, 40, 50, 60. Nah, di sini ya, kita lihat dari dari nama ini sendiri ya, Didik Ardi Susanto ya. Jadi kalau kita memetakan perjalanan manusia itu dari nama, kita bisa lihat dia punya karakteristik. Dia berangkat dari kedisiplinan ya, dan ketenangan. Yang dia tuju itu adalah kemaslahatan atau kesejahteraan ya. Di huruf dal ini, dia menuju ini. Keinginan dia itu, obsesi dia ingin menjadi sesuatu yang dibilang maslahat, sejahtera ya. Bahasa kita ya sukses atau kaya lah dari segi materi. Dia bisa menjalani itu dengan syarat dia harus disiplin orangnya. Ini ada huruf ta ya. Dia harus disiplin dan dia harus benar-benar sabar menjalani itu. Jangan asal jalani aja dengan gaya sendiri. Nah, di sini kadang dia terbentuk di ardinya ini, di perasaannya ini, di egonya ini. Sehingga dia untuk mewujudkan kesempurnaan hidup dia di didik ini, ya itu tadi, lamban, bahkan tidak berjalan, bahkan mundur dia. Seperti itu. Jadi kalau dia dipetakan, kalau saya coba urai dia di perjalanan umur ini, asal dia itu dia keluarnya itu dari wilayah sini, pintu 1, tauhid. Ini dari pintu 1 ya. Kenapa saya bilang dari pintu 1? Ini ada rumusnya sendiri, cuma saya nggak urai di sini. Akan jadi perdebatan. Ini cuman cara saya mengkonsepkan, menganalisa dia adanya dari pintu 1, pintu tauhid. Jadi bagaimana dia mengkolaborasikan fitrah diri dia dengan jati diri dia ya. Jadi ini jati diri dia. Kalau ini fitrahnya. Nama itu fitrah. Kalau di sini itu jati dirinya. Di Nur Muhammad itu jati dirinya. Jati dirinya itu keluar dari pintu 1, tauhid. Atau disimbolkan dengan api ya. Api selalu bertegak ini. Jadi sejatinya seorang didik ini dalam menjalani tujuan hidupnya untuk tercapai apa yang dia inginkan, dia harus benar-benar konsisten. Jadi sejatinya api itu jangan gampang roboh, dia harus kuat. Posisi berdiri ya, posisi. Jadi niatnya itu benar-benar dia wujudkan. Apabila dia sudah menunjukkan suatu niat, suatu keinginan, dia harus mampu wujudkan dengan kedisiplinan dan kesabaran. Kalau nggak akan pernah tercapai, cuma jadi angan-angan tok ini.
dia berjalan sini, dan dia tidak akan bisa kembali ke dirinya ini, ke sejati dirinya. Karena kita berlatih untuk kembali ke situ dengan perjalanan hidup, bukan semata-mata hanya dengan halusinasi hidup, tidak. Dengan apa yang kita sudah jalani, melalui lebih nyata itu melalui gesekan hidup, warna-warni hidup yang diwujudkan melalui ujian. Sebenarnya itulah perjalanan yang kita jalani. Kalau kita dikasih ujian Allah Ta'ala, itu seperti kita diperjalankan, kita lagi berjalan. Makanya orang yang mengerti ujian itu dia selalu berharap diuji. Kalau dia nggak ada ujian, dia galau, dia resah, dia nggak tahu bagaimana mengaplikasikan hidupnya, bagaimana berpraktek. Tapi dengan ujian itu dia mampu. Nah, ini seperti yang saya petakan. Jadi seorang didik itu jati dirinya itu dari pintu satu, pintu tauhid yang disimbolkan dengan hati itu yang tegak, berbicara tentang niat. Jadi apabila dia sudah mempunyai niat atau keinginan dalam mewujudkan apa yang dia inginkan di dalam kemaslahatan itu, dia ingin jadi orang yang sukses, dia harus menjalani itu dengan fitrah dirinya ini. Didik Ari Susanto. Jadi dia berjalan melalui kesempurnaan dari ketaatan itu, disiplinan. Ini kadang orangnya bisa disiplin, kadang nggak disiplin, lebih banyak amburadulnya. Tapi kalau dia di wilayah negatif, kalau dia wilayah positif dalam kesadaran, dia positif, dia akan disiplin, dan dia menjalani itu dengan sabar, tenang dia, butuh ketenangan, kesabaran. Cuma kadang tiba di ardi ini, nah sini dia mengalami berbagai macam kegalauan di sini. Seharusnya dia sudah mampu di mutmainah ya. Tapi kalau dia berhadapan dengan artinya, di sini suka memunculkan rasa ketakutan dia, kegelisahan. Apa iya, apa bisa. Di sini selalu dia menjatuhkan dirinya dengan minder itu tadi. Nah, sehingga dia kembali lagi ke wilayah-wilayahnya, marah, menghina. Jadi semakin terjerembab dia, semakin jauh dia dari keinginan ini, perwujudan dari kesempurnaan dia ingin cari. Ini ya, ini kalau saya contohkan dari seorang sosok Arisun, kebetulan ini adalah saudara saya, teman saya, saudara akrab saya. Saya mau memetakan ini, tidak memetakan sisi buruknya, tidak ya. Ini bagaimana kita menjalani hidup itu sejatinya. Karena pada dasarnya ujian itu sebenarnya praktek. Kalau perjalankan kita dibantukan sama Allah dengan ujian, kita bergerak sebenarnya. Karena kita punya tujuan, kita punya keinginan, itu semua tergambar dari sosok diri ini, fitrah diri. Fitrah seorang didik itu ingin tujuan hidupnya itu menjadi seorang yang sukses. Dari segi materi, dari segi batin dia menjadi seorang yang mumpuni. Orang yang kuat, seorang yang bertauhid, seorang yang punya keyakinan kuat. Nah, cuma kadang orientasinya itu yang dimaksud kuat di sini, terus kalau dia tidak menyadari, kalau dia masih di wilayah mulima, dia tersedot di wilayah lata ini kekuatan. Selalu berhalusinasi, terlalu berimajinasi, ingin jadi Superman, ingin jadi orang sakti. Ini karena sudah terseret di sini. Makanya waspada ini ya, jebakan Batman ini para begundal-begundal di wilayah Muktasyif ini, Lata, Uzza, Manat, Suba. Kita pahami ini. Jadi kita menjalani hidup itu betul-betul tertata. Nah, jadi di umur 30 seharusnya dia sudah ada di mutmainnah, menuju siap-siap masuk ke gerbang ketenangan. Dia harus mampu menenangkan diri di sini. Cara menenangkan diri itu dia seimbangkan pola pikir, pola kesadaran, dan pola keyakinan. Harus dia hadir di pola pikir itu, dia seimbangkan tingkat kecerdasannya, dia bersihkan akalnya dari persangkaan. Di kesadaran itu di sini dihadirkan dengan empati. Kalau di sosok didik ini menghadirkan kesadaran itu dilatih dengan bersedekah. Cara melatih ya, melatih kesadaran. Zikirnya itu dengan zikir sedekah. Ini kesadaran hidup dengan pola zikir, pola amal. Amal yang dilakukan adalah sedekah. Kalau dalam zikirnya itu zikir berbilangan tentang rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bisa memperbanyak itu sehingga hidup ini kesadarannya. Baru dia bisa merambah ke wilayah-wilayah kesaksian. Nih. Jadi beramal pun sesuai fitrah ya. Beramal, berilmu itu kita hadirkan di sini, pengamalan itu sesuai fitrah dia, supaya dia bisa kembali ke jati diri dia di Nur Muhammad ini. Begitu ya, seandainya ada saudara-saudara juga yang ingin mencoba bermuzakarah atau ingin mencoba
mencari jati dirinya, bagaimana dia menjalani itu, silahkan kita berbagi di sini. Cantumkan aja nama lengkap sama umur ya, nama dan umur, juga permasalahan dia, apa yang dia hadapi, apa aja permasalahan, apa aja itu, coba kita petakan dan coba kita tarik benang merahnya. Insya Allah ada jawabannya, ada solusinya. Baik itu permasalahan di wilayah kerjaan, di wilayah rumah tangga, di wilayah bermasyarakat, atau di wilayah tentang kesehatan, keberuntungan, rezeki, apapun kita bahas. Kita bahas di sini karena itu berkutat dengan masalah diri. Nanti kita tarik benang merahnya di mana. Kita bisa ketemukan solusinya, juga kita bisa pahami perjalanannya, sehingga kita mengetahui kedudukan sejatinya kita di mana. Ini ya, jadi umur kita tidak terbuang. Kita tahu konsep perjalanan hidup, kita tahu konsep wal asr itu. Kalau enggak kita akan digerus oleh wal asr. Udah setahun umur kita berlalu nih, mau masuk ke tahun berikutnya. Udah semana, banyak umur kita buang begitu saja, hanya mendam di wilayah-wilayah arus bawah ini, arus mutasyib. Yang sama sekali di luar konsep ini. Yang hanya menghadirkan kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, amarah, segala macam di sini. Namanya juga wilayah kegelapan, wilayah arus bawah. Di sini gelap. Tidak mampu dia menemukan setitik cahaya, kecuali dia sudah sudah mampu memasuki wilayah-wilayah aziz. Terlihat itu kehidupan sejatinya di wilayah mutmainnah. Sehingga kita pulang pun insya Allah kita akan berpulang dengan kamil, dengan kesempurnaan sejatinya fitrah manusia, bukan fitrah hewan. Ya ayuhan nafs mutmainnah irji'i rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi jannah. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Jadi yang diakui, yang dipanggil itu yang di wilayah mutmainnah ini, bukan di wilayah amarah lawamah murhimah. Kalau ini wilayah api neraka, ini dibakar. Kalau kita masih ada di wilayah sini, aduh, jangan mati dulu deh, jangan pulang dulu, benahi dulu kalau bisa ya. Kita sudah 40, 50, 60 masih di sini, waduh, celaka 12. Mumpung kita masih di wilayah-wilayah, apalagi masih di bawah 40, masih punya harapan besar untuk menata hidup. Kalau sudah di wilayah 40, 50 itu sudah final sebenarnya. 40 ini udah umur final. Maksudnya gimana ya? Ya sudah jadi cetakannya. Sudah berbentuk dia. Mau cetakan apa dia? Mau ke kiri ya ke kiri terus, ke kanan ya kanan terus. 40, 50, 60 ini kita hanya bisa bantu dengan doa. Mohon hidayah ke Allah. Kita nggak bisa paksakan dia melakukan konsep-konsep sejatinya kebenaran. Kecuali dia masih di bawah 40 ini ya. Masih fresh otaknya, masih segar dia. Masih belum jadi bentuknya, masih dalam pembentukan. Itu lebih besar peluang dia untuk mencapai kesempurnaan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini ya, 40, 50, 60 mencapai kesempurnaan sejati. Kalau dia mampu kembali ke pemahaman sebenarnya, dia berusaha, dia menolong dirinya. Karena ini diri kita bukan diri orang lain, dan suatu saat akan selesai ini hidup. Masa-masa kita akan habis, kita akan berpulang ke rahmatullah, kita akan kembali ke dia. Nggak kebayang kita kembali dengan fitrah hewan, auzubillah. Kembalilah ke Allah Ta'ala itu dengan fitrah manusia, sejatinya manusia, kecintaannya Allah, kebanggaannya Allah, af'alnya Allah Ta'ala di alam semesta ini. Demikian ya, lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.